Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamdan hamdan wa nashkuruhu syukran syukran. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati indahnya beribadah di bulan Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini. Ini semua berkat karena Allah Subhanahu wa taala masih menunjukkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu teriring untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena perjuangannya saat itu dan kegigihannya kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam sampai pada hari ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di sore yang indah ini saya akan membahas sedikit tentang orang-orang yang merugi saat bulan Ramadan. Mumpung kita masih di awal-awal, maka ayo sama-sama kita terus meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang sangat banyak di bulan Ramadan. Bahkan dalam berbagai macam hadis, di berbagai macam dalil-dalil yang ada, Ramadan mempunyai kurang lebih 10 nama yang menunjukkan kemuliaan dan keistimewaannya bulan Ramadan. Di antaranya, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, sangat dianjurkan, bahkan boleh dikata mendekati wajib, sunnah muakkad yang mendekati wajib untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan kuantitas dan kualitas yang berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan harapan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ganjaran, maka insya Allah akan diampuni dosanya yang depan dan yang lalu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan begitu istimewanya sampai-sampai Ramadan ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Ramadan, semua pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan semua pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Bahkan syaitan, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, diikat selama bulan Ramadan. Jadi, kita ini terbuka peluang yang luar biasa untuk masuk ke dalam surganya Allah, terkhusus di bulan Ramadan ini. Cuman sayangnya, kesempatan sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak mungkin dari kita yang terlalaikan atas keistimewaan yang telah Allah kasih ini. Fasilitas luar biasa yang telah Allah sediakan untuk kita di bulan ini. Nabi SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumman salakha qabla ay yughfar lahu." Sungguh celaka seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian berakhir bulan Ramadan tersebut dan dia belum terampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kira-kira apa sih yang membuat kita itu menjadi kategori orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita berharap semoga kita khususnya para keluarga, teman, kolega dan lain sebagainya termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah ampuni dan Allah terima semua amal ibadahnya. Tapi ada beberapa kelalaian yang membuat kita ini seolah-olah naudzubillah min dzalik wal a'yadzubillah tidak diterima pengampunan kita
permintaan ampun kita di akhir Ramadan. Di antaranya seperti yang dikutip dalam ayat surah Al-Fatir ayat 32, faminhum zalimun li nafsih. Ketika Al-Qur'an diturunkan kepada manusia dan kita sebagai pewaris Al-Qur'an tersebut, di antara kita mungkin ada yang lalai dan akhirnya masuk kategori zalimul li nafsih, menzalimi dirinya sendiri. Siapa mereka? Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dikatakan bahwasanya yang tergolong zalimul li nafsih, dan ini bisa dimasukkan ke dalam kategori orang yang menghadapi bulan Ramadan, yaitu mereka yang ketika bulan Ramadan masih suka lalai meninggalkan hal-hal yang wajib, apalagi yang sunnah. Nah, ini perlu dihindari. Hal-hal yang wajib ditingkatkan, apalagi yang sunnahnya, dari kualitasnya yang sunnah dan kuantitasnya. Karena di bulan Ramadan ketika kita beramal dengan amalan yang sunnah, maka pahalanya bisa masuk dalam kategori pahala yang wajib. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang zalimul nafsi. Ciri-ciri yang kedua, selain dia meninggalkan yang wajib, apalagi yang sunnah ditinggalkan, ketika menghadapi Ramadan, menyambut Ramadan, memasuki bulan Ramadan, tidak ada perasaan spesial dalam hatinya. Sehingga apa? Berefek pada kualitas ibadahnya di bulan Ramadan. Setidak-tidaknya ketika kita masuk bulan Ramadan, ketika saat ini masih di awal Ramadan, kita sudah punya agenda selama 30 hari ke depan kurang lebihnya itu, kira-kira target apa yang akan kita lakukan untuk mengisi bulan Ramadan ini agar menjadi bermanfaat khususnya untuk diri kita sendiri. Itu salah satu kategori orang yang masuk ke dalam zalimul li nafsih. Kemudian yang kedua, orang-orang yang termasuk zalimul li nafsih adalah orang-orang yang masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melipat gandakan pahala dari amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan, maka mafhum mukhalafahnya atau logika kebalikannya, bagaimana dengan orang-orang yang berbuat dosa dengan sengaja di bulan Ramadan? Seperti apa dosanya? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti tidak akan sama dosa yang dilakukan dengan sengaja di bulan Ramadan dengan yang di luar Ramadan. Namun di balik itu Allah adalah Tuhan, Rabb yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang kita dianjurkan untuk terus beristighfar dan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa yang kita lakukan baik sengaja ataupun tidak digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran tentang orang-orang yang akan masuk kategori zalimul linnafsi. Orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri ketika masuk bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Semoga kita semuanya termasuk golongan hamba yang bisa meningkatkan amal ibadah kemudian beristiqamah di dalamnya. Karena yang paling berat dalam beribadah adalah keistiqamahannya. Dan jangan lupa untuk selalu berkawan dengan orang-orang yang baik, karena dengan mereka kita bisa menerapkan ayat Allah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Karena sebuah fitrah manusia, iman itu kadang naik dan kadang turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik dan terkadang turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Meningkat karena ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menurun karena kemaksiatan yang dilakukan. Namun ketika kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang musleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya kita yang sedang lemah imannya, yang sedang menurun kualitas ibadahnya akan kembali termotivasi oleh kawan-kawan kita yang memiliki tujuan yang sama, yang memiliki keinginan yang sama, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.